Alhamdulillah qasimil muluki wal jababirah wa hadimil ma'akili wal husunil amirah. Ahmaduhu walhamdulahu faridah hamdan tanqahu bihil af'idatul maridah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man sada'a bitawhidi lisanuh wa naza'a minat taqlidi jananuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala jami'i ashabihi wa itarih. Salatan yustirhum biha riwa'an min kautsarih. Ma gharradal hamamul aikati fi syajarih. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehingga apabila mereka memasuki lubang biawak maka kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman, benar, siapa lagi jika bukan mereka. Sungguh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terbukti kebenarannya di masa kini. Perhatikanlah sekeliling kita, banyak sekali umat Islam yang gemar meniru-niru umat agama lain, walaupun itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mulai dari cara berpakaian mereka yang terbuka auratnya, gaya rambut yang aneh-aneh, aksesoris yang tidak lazim, lelaki meniru perempuan meniru laki-laki, sampai kepada akhlak dan perilaku buruk yang dijadikan kepada anak-anak kita melalui media dan televisi. Mereka lebih senang memakai pakaian ala barat dan malu memakai pakaian islami. Mereka merasa bangga jika memiliki gaya rambut meniru artis barat daripada memiliki gaya rambut yang sopan. Bahkan banyak merasa bangga apabila dapat membantah guru, membantah ulama dan orang yang lebih tua. Itu semua bukan ajaran Islam. Itu semua harus dihindari dan dijauhkan dari anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka cinta dan bangga kepada adab-adab Islam. Ajarkan mereka untuk menolak adat-adat di luar Islam yang bertentangan dengan Islam. Ajarkan kepada mereka hormat kepada ulama, hormat kepada orang tua. Setiap kali anak-anak kita mencoba untuk meniru adat yang bertentangan dengan Islam, segeralah untuk menegurnya dan jangan dibiarkan. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang meniru cara salam kaum Yahudi dan Nasrani dalam sabdanya, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Fa inna taslimal yahudi al-isyaratu bil asabi wa tasliman nasara al-isyaratu bil akuf. Bukan golongan kami orang yang meniru umat selain kami. Jangan kalian meniru kaum Yahudi dan jangan pula meniru kaum Nasrani. Salamnya umat Yahudi dengan isyarat jari dan salamnya umat Nasrani dengan isyarat telapak tangan. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk meniru kaum Yahudi dan Nasrani walaupun hanya dalam tata cara menyapa. Maka bagaimana jika yang ditiru adalah cara berpakaian mereka, gaya hidup mereka atau perayaan khas mereka? Tentu itu lebih terlarang lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang lebih memprihatinkan adalah banyak sekali umat Islam yang meramaikan perayaan-perayaan yang berasal dari luar Islam. Perhatikan misalnya perayaan tahun baru Masehi kemarin. Siapakah yang lebih banyak meramaikannya, apakah non-muslim ataukah umat Islam? Padahal perayaan ini adalah perayaan yang berasal dari agama Nasrani. Dan yang banyak dilakukan pada awal tahun tersebut adalah meniup terompet, dan ini adalah adatnya orang Yahudi. Dan pada awal tahun ini perayaan juga diramaikan dengan kembang api, padahal itu adalah adatnya orang Majusi, para penyembah api. Iman kita diuji pada awal tahun ini dengan 3 adat kebiasaan dari 3 agama yang berbeda. Ini adalah bahaya, saudara. Meramaikan perayaan di luar Islam itu adalah tanda bahwa kita condong kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang itu semua dalam sabdanya, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang meramaikan keramaian suatu kaum maka ia termasuk ke dalam kaum itu. Dalam hadis lain dikatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru suatu kaum maka ia termasuk dalam kaum itu.
Maukah kita dikumpulkan bersama kaum di luar Islam kelak karena meniru-niru mereka? Tentu tidak. Maka jangan kita suka meniru-niru adat di luar agama Islam. Jadikan tahun baru Masehi sebagaimana hari-hari biasa. Jangan ikut-ikutan merayakan perayaan mereka agar kita tidak dikumpulkan dengan golongan mereka kelak di hari akhirat. Kita umat Islam telah memiliki ajaran, adab dan perayaan-perayaan yang baik dan sempurna melebihi mereka. Janganlah kita ganti-ganti ajaran Islam yang mulia ini dengan ajaran-ajaran rendah yang berasal dari luar agama kita. Rasulullah SAW telah mengajarkan semua yang baik bagi kita, cara berbicara, cara berpakaian, cara berjalan sampai kepada adab dan etika kepada orang lain. Tahukah Anda mengapa umat Islam dahulu mencapai kejayaan dan menguasai peradaban dunia? Mereka mencapai kejayaan bukan karena kekayaan ekonomi, bukan pula karena meniru-niru peradaban lain. Mereka jaya karena berpegang teguh dengan ajaran dan adab-adab Islam. Maka tidak ada cara lain untuk menggapai kembali kejayaan Islam kecuali dengan kembali menerapkan ajaran dan adab Islam pada diri dan keluarga kita. Betapa benar ucapan Imam Malik bin Anas, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan melakukan apa yang membuat baik generasi pertamanya. Kejayaan kita tidak dicapai dengan meniru-niru ajaran lain. Kejayaan kita akan diperoleh ketika kita bangga dengan Allah, bangga dengan Rasulullah dan bangga dengan ajaran-ajaran Islam. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu. Inna awduhal mawaidi minhaja wa afsuhal lafdiz diwaja kalamu man ja'alal bahraini furatan wa ujaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-Nabiyyul Karim Ar-Ra'ufur Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, i'lamu annahu la anfa'a lil insani fi hadzal zaman min thalathi khisal: as-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar wa kathrati sholati ala nabiyil mukhtar. Fassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam min adamil qurubat wa afdalit ta'at wa min aqrabit turuqil musilati ila rabbil bariyat. Faqad amarakumullahu subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala mukhbirun wa amiru alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala imamil muwahhidin wa alamil muhtadin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana habibillahi wa rasulih wa aminihi ala wahyihi wa tanzilih Abil Qasim sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa ashabin nasirina li syari'atih wal muhtadina bihadyihi al muttabi'ina li sunnatih wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين سادتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر